Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini, Selasa 5 Oktober 2021. Kiranya kita semua ada dalam keadaan baik, tetap di dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama beraktivitas sepanjang hari ini, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang akan kita lakukan, biarlah kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan untuk firman yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Sungguh baik Engkau Bapa, begitu sempurnanya kasih-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk istirahat di malam yang telah lalu. Kami boleh beristirahat dengan baik. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk pagi-Mu yang baru, untuk kekuatan dan kesehatan yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Bapa, pada hari ini kami hendak kembali beraktivitas di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami hendak merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh hidup selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau urapi kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu lah yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, inilah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-34. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kemudian bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Judul renungan kita pada hari ini adalah Jangan Simpan Dendam, Lepaskan Pengampunan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu mengalami sakit hati karena disakiti? Mungkin disakiti oleh teman kerja, teman sepelayanan, atau bahkan oleh suami atau istri. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Sakitnya tuh di sini. Mungkin begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Kalau ada bagian tubuh kita yang sakit, kita bisa membeli obat ke apotek. Atau kita bisa datang ke dokter untuk memeriksakan diri. Bahkan jika dipandang perlu, kita bisa menjalani rawat inap di rumah sakit. Tetapi kalau hati kita yang sakit, apakah ada obat yang dapat kita beli di apotek untuk mengobati rasa sakit hati kita?
Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah berada di posisi terluka atau dilukai hatinya oleh orang lain. Sehingga karena luka itu akhirnya ada rasa benci dan dendam. Tiap kali mengingat atau melihat orang yang melukai hati kita, bahkan mendengar namanya saja kita menjadi jengkel, bahkan geram. Dalam situasi ini mustahil rasanya kita bisa berpikir untuk memaafkan atau mengampuni. Malah sebaliknya, seperti di sinetron yang kita mungkin ibu-ibu yang suka menonton sinetron sering keluar pernyataan seperti ini yang kita dengar. Saya akan bawa sakit hati saya ini sampai mati. Sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkan dia. Memaafkan kesalahan orang lain bagi sebagian orang mungkin bukan satu perkara yang mudah. Dan bagi sebagian orang lagi, memaafkan kesalahan orang lain bukanlah perkara yang sulit. Terlihat mudah memaafkan, tetapi tetap mengingat kesalahan orang yang sudah menyakiti hati kita. Sehingga tidak jarang kita mendengar pernyataan, "Saya sudah memaafkan dia." Tapi saya tidak bisa melupakan apa yang sudah ia lakukan kepada saya. Saya sudah memaafkan dia, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang sudah ia lakukan kepada saya. Sebuah penelitian menyatakan bahwa menyimpan rasa sakit dan dendam, menyimpan rasa sakit hati dan dendam, itu berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Artinya, bahwa menyimpan dendam dan sakit hati sama sekali tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Coba saja kita pikir, kita sakit hati, benci, marah, dendam kepada orang yang sudah melukai hati kita. Padahal kejadiannya mungkin sudah lama dan hanya sekali itu saja. Tetapi kita terus mengingatnya. Tiap kali kita pikirkan, dan tiap kali juga kita akan menjadi marah-marah tidak jelas, dan bahkan uring-uringan. Energi kita habis sia-sia untuk hal yang tidak menguntungkan kita sama sekali. Sementara orang lain, orang yang sudah melukai hati kita, mungkin sudah hidup santai melenggang di sana tanpa rasa bersalah. Karena mungkin saja dia sudah berdamai dengan hatinya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang beranggapan bahwa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk mengasihi dan mengampuni, atau kita bisa memilih untuk tidak mengasihi atau tidak mengampuni. Meski sudah tidak terhitung banyaknya mendengar khotbah tentang pentingnya mengampuni, tapi dalam prakteknya tetap saja sulit dilakukan. Sulit dilakukan bukan berarti tidak bisa. Mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati. Karena Tuhan Yesus sendiri telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tuhan dapat memakai apa saja di dalam hidup kita untuk membentuk dan mendewasakan kita.
termasuk memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menyempurnakan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf, dia dilukai dan disakiti oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak membiarkan rasa sakit hati dan dendam itu bersarang di dalam hatinya. Yusuf tetap dapat melihat kebaikan di balik penderitaan yang dialaminya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 20. Bapak Ibu Saudara, jika kita mungkin masih menyimpan luka yang sudah digoreskan oleh orang di dalam hati kita, sehingga kita menyimpan dendam kepada mereka sampai pada saat ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni mereka. Tuhan ingin kita mengampuni mereka bukan sekedar untuk kebaikan mereka, tetapi terlebih untuk kebaikan kita. Jangan menyimpan dendam dan sakit hati yang hanya akan merugikan kita sendiri. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Marilah kita terus berjuang untuk hidup dalam pertobatan dan pengampunan, agar berkat-berkat Tuhan tidak terhalang bagi kita, dan damai sejahtera Allah tetap tinggal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menguraikan kembali di dalam setiap hati kami. Terlebih kami dapat memahaminya dengan benar, lalu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sungguh kami manusia yang berdosa, Tuhan. Manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami tidak akan mampu jika bukan karena Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Karenanya Bapa, kami berserah kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan selalu menolong kami, membimbing dan menuntun kami, sehingga setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada, Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh hidup di dalam pertobatan setiap saat, dan hidup di dalam pengampunan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami. Tolonglah kami untuk kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu hidup di dalam pengampunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.